Rumah ini menjadi saksi bisu. Tewasnya satu keluarga beranggotakan suami, istri, dan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Sebelum tewas bunuh diri, sang suami terlebih dahulu membunuh anak dan istrinya. Jeratan pinjaman online menjadi pemicu dari terjadinya kasus pembunuhan ini. AF mengakses 15 pinjaman online, 4 situs judi online. Ada beberapa orang yang menelepon nama saya, ada keterkaitan pinjol. Pinjaman online ataupun judi online itu adalah merupakan gangguan fungsi otak. Misteri kematian satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balitanya di Kampung Poncol RT 5 RW 2 Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan akhirnya terungkap. Sang suami yang bernama Ade Fadli rupanya telah membunuh anak dan istrinya terlebih dahulu sebelum akhirnya ia tewas bunuh diri. Peristiwa yang terjadi pada pertengahan Desember 2024 ini tentu menggegerkan warga sekitar. Tak ada yang menyangka jika Fadli yang selama ini terlihat baik bisa berbuat nekat dan sekeji itu. Dua-duanya menurut saya juga suami istri yang pokoknya baik dah, terus sopan santunnya juga benar banget gitu, nggak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau saya sih kesimpulannya itu keluarga bahagia. Suasana haru nampak terasa saat proses pemakaman Yunita Lestari dan anak balitanya berinisial AH yang tewas di tangan Fadli. Keduanya dimakamkan dalam satu liang. Sementara itu, jenazah Fadli dimakamkan di wilayah tempat tinggal keluarganya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian telah mengantongi hasil penyidikan digital forensik atas kasus tewasnya satu keluarga di Ciputat, Tangerang Selatan. Lantas seperti apa hasil penyidikan tersebut? Kami akan mengkonfirmasi langsung ke pihak kepolisian. Ya, dengan menggunakan metode sensitive crime investigation, polisi akhirnya membongkar motif tewasnya satu keluarga ini. Berdasarkan hasil dari scientific crime investigation yang kami lakukan, salah satunya adalah melibatkan dengan ahli digital forensik terhadap barang bukti yang kami amankan di TKP. Salah satunya adalah 3 unit handphone milik para korban. Didapatkan hasil bahwa untuk AF mengakses 15 pinjaman online maupun kredit pemilikan barang secara online. Selain dari ditemukan adanya akses terhadap 15 aplikasi pinjaman online, kredit barang secara online, ditemukan juga akses terhadap 4 situs judi online. Selain membongkar motif, polisi juga membongkar penyebab kematian Fadli dan keluarganya. Rupanya, Yunita Lestari dan anaknya dibunuh Fadli dengan cara dijerat dengan menggunakan tambang. Setelah menghabisi nyawa anak dan istrinya, Fadli kemudian gantung diri. Semua itu tergambar dari bekas luka di masing-masing korban. Berdasarkan hasil visum kedokteran forensik terhadap korban AH dan korban YL, ditemukan luka di bagian leher, ciri khas dari korban penjeratan. Untuk AF ditemukan luka di bagian leher, ciri khas korban gantung diri.
Selain terlihat dari bekas luka jeratan, perbuatan keji Fadli ini sesuai dengan barang bukti yang disita polisi dari lokasi kejadian. Terhadap peristiwa ini kami mengamankan selain 3 unit HP milik para korban, ditemukan juga tambang yang digunakan untuk menjerat maupun tambang yang digunakan untuk gantung diri. Terungkap pula dalam penyidikan polisi, ternyata 1 hari sebelum peristiwa ini terjadi, rupanya Fadli sempat mengakses situs soal cara melakukan pembunuhan. Sementara terkait dengan pinjaman online, ternyata saat ini Fadli sedang kesulitan untuk membayar cicilan. Memang untuk AF mengakses situs terkait dengan pertama metode pembunuhan dengan menggunakan pisau, yang kedua mencari terkait situs pembunuhan di Mojokerto. Untuk mengetahui lebih dalam soal terbongkarnya motif kasus ini, tim Menyikap Tabir coba menemui keluarga korban. Kami pun bertemu dengan Iman, kakak ipar korban. Awalnya Iman enggan untuk membahas lagi soal kasus yang menimpa keluarga besarnya itu. Sebetulnya sih nggak ada perlu yang ditanyain lagi kan, karena kan surat keputusan dari polisi kemarin udah selesai. Keluar ya, Bang, ya. Nah, jadi ibaratnya udah masa tenang lah gitu. Ngadepnya kepala ke mana? Kepala ke sana. Kepala ke sana. Kaki di sini berarti ya? Jadi dia celentang, posisinya celentang. Sore itu kami bertemu dengan Iman dan istrinya Yati. Iman adalah kakak ipar Yunita Lestari, istri yang dibunuh oleh suaminya Ade Fadli, sedangkan Yati adalah kakak kandung Yunita. Awalnya Iman tak bersedia memberikan keterangan kepada kami. Namun, setelah diberi pengertian, Iman akhirnya mau menceritakan terkait persoalan yang menimpa keluarganya. Awalnya mau kejadian itu curiga gitu. Curiganya itu kok pagi-pagi belum pada bangun, air belum dinyalain gitu kan, istri saya kan. Sampai siang kok belum pada bangun juga, ini orang tidur pada pulas-pulas banget gitu kan. Jam 10 tuh masih belum pada bangun, belum ada aktivitas. Akhirnya jam 11, kita jam 11 ya. Nah, istri saya terus ketok pintunya dikunci sama ancinya tuh, dilihat. Tapi si jendela itu kan posisinya nggak dikunci ya. Jadi si pintu itu bisa dari jendela. Kaget pas ngeliat udah pada geletak aja gitu. Nah, posisi saya itu lagi tidur saya juga. Saya bangun karena ngedengar teriakan istri saya. Ada teriak gitu, ini kenapa ini anak gua, ini kenapa anak gua gitu. Akhirnya saya bangun, kok ada rame-rame kan. Saya bangun langsung saya ke belakang. Tahu-tahu udah pada geletak ngeliat gitu kan. Anaknya tuh saya bawa ke klinik, ke Medika untuk mastiin masih ada nyawanya apa enggak gitu kan. Awalnya Iman tak menduga jika Yunita dan anak balitanya tewas di tangan Ade Fadli. Pikir saya mah kesetrum. Sebelum ada penyelidikan. Ya. Istri saya juga bilangnya gitu, kesetrum ini anak sama istrinya. Kesetrum udah kaku badannya kan, awalnya mah gitu. Secara refleks, ini kesetrum di mana ini, katanya di kamar gitu, awalnya mah taunya gitu. Langsung kan dibawa tuh jenazah anaknya tuh, dibawa ke klinik, ke mastiin bahwa masih ada nyawanya apa enggak gitu kan. Menurut Iman, saat itu jasad Yunita dan anaknya ditemukan di dalam kamar,
Sedangkan jasad Fadli ditemukan tergantung di ruang dapur. Kematian Fadli dan keluarga tentu sangat mengejutkan Iman dan istrinya karena selama ini tak pernah terdengar ada keributan dalam rumah tangga mereka. Cuman kalau untuk masalah berantem apalagi jarang saya dengar. Untuk KDRT apalagi ya, KDRT kalau misalkan jarang. Makanya saya kaget tiba-tiba kok langsung melakukan pembunuhan gitu. Kalau lagi berantem aja, misalkan istrinya lagi ngomel, dia mah kadang diem, nggak pernah nimpalin. Iman baru mengetahui kalau Fadli tega menghabisi nyawa istri dan anaknya itu dari hasil penyidikan polisi. Iman sama sekali tak mengerti persoalan rumah tangga adik iparnya karena selama ini Fadli tidak pernah terbuka soal masalah yang sedang ia hadapinya. Saya kadang lagi nggak ada job ya, kadang suka minjem sama dia buat beli rokok apa gitu ya, ngasih dia, ngasih. Jadi kalau mau dilihat masalah ini, ya nggak tahu dia karena dia sendiri nggak pernah terbuka sama saya, itu nggak pernah. Makanya saya nggak curiga nggak habis pikir gitu kan kalau dia itu lagi mumet, karena jawabnya juga santai, ya santai aja nanti dibayar, tenang aja itu. Di mata Iman, selama ini keluarga adik iparnya terlihat baik-baik saja. Sepertinya tak ada persoalan ekonomi yang sedang dialaminya. Dan inilah pengakuan Iman ketika polisi menyatakan jika Fadli tega menghabisi nyawa istri dan anaknya lantaran terjerat pinjaman online. Sebelum kejadian kurang lebih 3 bulan, ada beberapa orang yang menelepon nama saya atas nama itu Fadli itu, katanya ada keterkaitan pinjol gitu, aplikasi mana ada, saya nggak nanya karena nomornya dia nggak bisa dihubungin, jadi akhirnya dia menghubungin saya sebagai saudaranya gitu. Nah, itu beberapa kali tuh, sering, sehari bisa sering dah pokoknya. Dari kasus ini yang paling mengejutkan keluarga adalah ternyata Fadli juga keranjingan judi online. Kalau untuk judul gitu nggak tahu dah. Kalau judul ya, kalau judinya itu saya tahunya dari kepolisian, ada aplikasi judul, 4 aplikasi kalau nggak salah. Itu setelah kepolisian lihat dari itu baru saya tahu kalau judul itu. Meski tak menyangka motif di balik kasus pembunuhan ini, namun itulah kenyataannya. Berdasarkan penyidikan polisi, Ade Fadli tega membunuh anak dan istrinya karena 2 hal. Pertama, terjerat pinjaman online dan keranjingan bermain judi online. Posisi tali di belah mana, Bang? Nah, di atas. Tak bisa dipungkiri, fenomena kriminal akibat jerat pinjaman online saat ini marak terjadi. Mereka menganggap bahwa membunuh, mencuri, hingga bunuh diri adalah tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Peristiwa tewasnya Yunita Lestari dan anak balitanya berinisial AH tentu sangat memprihatinkan. Sang kepala keluarga Ade Fadli yang seharusnya melindungi dan menjamin kehidupan keluarganya malah bertindak bodoh. Pikirannya pendek membuat dirinya dan keluarganya kini harus mati sia-sia. Kepada kami, Iman, kakak korban, sempat menunjukkan lokasi tempat ditemukannya jasad Yunita, AH, dan Fadli. Ini pas banget di bawah sini. Di bawah di sini. Ngadepnya kepala ke mana? Kepala ke sana. Kepala ke sana. Kaki di sini berarti ya? Jadi dia telentang, posisinya telentang. Yang saya lihat ini di sini. Ini tadinya nggak rapih gini ya, Kang ya? Enggak, ini baru dibersihin. Setelah ini nggak begini. Yang di kasur anaknya? Anaknya. Boleh tolong ditunjukin nggak, Kang? Anaknya ini. Oh, gitu. Posisinya ngadepnya ke sana. Almarhumah? Almarhumah yang perempuan di sini.
Posisi jendela kebuka kan? Posisinya jendela, pintu kebuka. Kalau jendela ini hording ini? Oh itu ketutup semua. Ketutup semua ya? Tutup semua. Itu semuanya kekunci semua. Lanjut ke belakang mungkin ya. Ini berarti kamar mandi di sini nyatu sama dapur ya Bang ya? Iya, kamar mandi sama dapur. Posisi gimana itu di sini saya lihatnya dia ngegantung di sini. Nah ini posisi kamar mandi itu kunci. Oh tadi di sini ada pintu udah dibuka berarti ini ya? Pintu ini ada pintu dikunci dari dalam sama dia. Nah ini ketahuan itu setelah katanya suaminya dicari-cari, tahu-tahu suaminya ada di sini. Awalnya masih nggak tahu suaminya ada di sini. Gantung di sini. Karena ini posisinya kan terkunci. Posisi tali di belah mana Pak? Nah di atas. Sini ya balok ini ya? Balok itu. Dapur rumah ini memang jadi satu dengan kamar mandi. Dan saat itu, Fadli lebih dulu mengunci pintu dapur dari dalam sebelum mengakhiri hidupnya. Kamar mandi kok dikunci. Jangan-jangan suaminya ada di dalam. Pas didobrak, bener pada orang banyak yang melihat juga. Iya kaget, langsung habis itu baru kelihatan sedikit. Langsung pada kabur. Kasus kriminal yang terjadi akibat jerat pinjaman online sebenarnya bukan kali ini terjadi. Fenomena ini terus terjadi dan sepertinya tidak pernah ada yang berkaca dari peristiwa sebelumnya. Lahargo Kembaren, seorang dokter spesialis jiwa yang sempat kami temui, mengungkap jika ada beberapa faktor penyebab kenapa orang bisa berubah menjadi brutal ketika ia terjerat pinjaman online. Umumnya perilaku kekerasan pada diri sendiri dan juga orang lain itu muncul karena dua masalah atau gangguan kejiwaan. Yang pertama karena depresi. Depresi itu yang bersangkutan sangat sedih, murung, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, sehingga merasa bahwa pilihan untuk mati saja atau mengakhiri hidup adalah satu-satunya cara untuk selesai dari penderitaannya. Baru yang kedua ada gangguan psikotik biasanya, yaitu ketika dia merasa ada halusinasi yang menyuruh dia untuk melakukan perilaku yang membahayakan itu. Nah halusinasi itu menjadi cukup intens sehingga dia tidak punya kontrol diri yang baik dan kemudian dia melakukan apa yang menjadi isi dari halusinasinya seperti mengakhiri hidupnya ataupun melukai orang-orang sekitar, bahkan mungkin orang-orang yang dikasihinya. Ya, tekanan yang terjadi ketika seseorang sedang terjerat pinjaman online memang sangat dahsyat. Setiap hari diteror oleh debt collector. Bahkan tak jarang mereka mengancam jika kita tidak merespon telepon atau pesan singkat yang mereka kirim soal tagihan kita. Mereka stres pertama karena masalah finansial yang sedang mereka hadapi. Ada pinjaman online yang harus ditutupin, ada kebutuhan-kebutuhan kehidupan misalnya, ataupun dia merasa malu, gengsi, atau nggak enak dengan keluarga dengan masalah yang sedang dia hadapi. Dan juga sistem penagihan dari para debt collector yang mungkin juga kurang manusiawi, memberikan tekanan sehingga yang bersangkutan punya masalah di tempat kerjanya. Nah, hal-hal yang demikian itu sering sekali menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Dan ketika seseorang sudah mengalami stres berat, maka ia sudah tidak akan bisa berpikir secara sehat. Berkaca dari kasus yang terjadi di keluarga Fadli, Lahargo pun mengungkap pendapatnya. Kapasitas mental setiap orang itu ada batasnya. Dalam satu waktu bisa ambrol, down, sehingga yang bersangkutan kemudian terganggu tuh jiwanya. Mengalami depresi yang kemudian membuat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, bahkan juga anggota keluarga lainnya. Pinjaman online ataupun judi online itu adalah merupakan gangguan fungsi otak. Ada suatu adiksi atau ketergantungan yang di otak itu sudah terganggu tuh keseimbangan neurotransmitter atau sel saraf otaknya. Dan gangguan otak ini harus secepatnya mendapatkan pertolongan atau terapi. Karenanya, dokter spesialis satu ini pun mengungkap jika betapa pentingnya peran orang-orang yang terdekat dari mereka yang sedang mengalami stres berat akibat pinjaman online.
support system untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat pinjol ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya. Karena dengan kita bercerita dengan keluarga, kita jadi punya kekuatan yang lebih ya untuk kemudian menyelesaikan. Kira-kira ada pilihan-pilihan apa nih strategi penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi. Setiap orang hidup pasti mengalami ujian. Kesulitan ekonomi salah satunya. Tetaplah tenang dan cari jalan keluar terbaik untuk mengatasinya, agar keluarga tak menjadi korban.